Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi para pejuang paper. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana sih cara kita mensubmit atau memilih jurnal yang tepat untuk tulisan kita. Jadi biasanya hal yang sering dilakukan oleh para awal-awal, hal yang sering dialami oleh orang yang baru pertama kali menulis paper, dia itu bingung bagaimana sih atau di mana sih tempat yang tepat untuk mempublikasikan tulisan kita. Nah, sebenarnya cara menulis paper itu ada dua untuk mensubmit paper. Yang pertama, kita sudah punya papernya, baru kita mencari jurnal yang tepat untuk kita publish. Atau cara yang kedua, kita cari jurnalnya dulu yang sesuai yang ingin kita tulis, kita pahami standarnya, standar tulisannya seperti apa, kita pahami template-nya, baru kita nulis sesuai dengan cakupan tema tersebut, seperti itu. Jadi misalnya ada yang ingin menulis tentang ekonomi misalnya, maka dia akan mencari jurnal ekonomi dulu yang ingin ditarget, baru setelah itu dia akan membuat paper lalu mensubmit di sana. Jadi biasanya kan di beberapa jurnal Sinta itu dia sudah ada template-nya, standarnya, ada pedomannya lah. Nah, itu di-download. Jadi dalam membuat paper dia langsung sudah sesuai dengan format jurnal yang dituju. Nah, ada juga yang dia sudah punya paper, baru dia nyari. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sebagaimana mata kuliah penulisan publikasi ilmiah, metode yang kita gunakan adalah kita akan mencari papernya dulu, jurnal yang ingin kalian tuju. Setelah itu baru kalian download template-nya. Setelah kalian download template-nya, kalian akan menulis paper berdasarkan format yang sudah ada. Ini untuk pelatihan, untuk pembelajaran aja. Jadi misalnya para pemula bingung pengen ikut yang standar yang mana, ya udah kalian tinggal cari aja jurnalnya. Caranya bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara untuk mengetahui memilih jurnal yang tepat untuk dipublish. Nah, yang pertama kita masuk ke situsnya Sinta atau sinta-ristek.brin.go.id, atau biasanya ketika kita menulis Sinta nanti dia udah otomatis, karena saya udah sering menggunakannya ya. Coba kita masuk ke Google, malah wifi. No. Kita masuk ke Google, kita masuk Sinta Ristek Dikti, kita masukkan di Google, kemudian nanti akan keluar sinta-ristek.brin.go.id, kita klik. Nah, ketika kita klik akan keluar seperti ini, ya, sama tampilannya. Ini kebetulan Hari Kesaktian Pancasila, ini Hari Batik. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan untuk memilih jurnal yang tepat adalah kita masuk ke jurnal. Nah, setelah kita masuk ke jurnal, kita akan ada klasifikasi paper-paper nama jurnal yang ada di Indonesia. Ada beberapa jurnal di Indonesia yang Sinta 1 dia terindeks Scopus. Misalnya ini salah satunya jurnal milik Universitas Gadjah Mada International Journal. Ada Operation Supply Chain Management. Nah, ada banyak lah punya Indonesia yang sudah punya Scopus. Nah, tinggal kita bagaimana mencari kata kuncinya. Memang sebenarnya tidak saklek, tapi ini bisa digunakan. Misalnya kalian ingin nulis tentang apa? Tentang pendidikan. Kalian cari menggunakan kata kunci pendidikan. Nanti kita gunakan kosakata bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Nah, ini ada jurnal pendidikan Sinta 1, jurnal pendidikan IPA, ada jurnal dinamika pendidikan, ini jurnal konseling. Kalau misalnya kata kunci kalian kok tidak cocok, misalnya kalian mengincarnya Sinta ini ada Sinta 1, ada Sinta 2, Sinta 3. Misalnya ketika kalian menggunakan kata kunci tertentu,
dan ternyata kok gak ada Sinta 1, Sinta 2, mungkin kalian harus mengubah kata kuncinya. Misalnya kita ubah menjadi education. Nah, nanti di education yang berdasarkan pencarian ini juga akan keluar. Oh, maaf. Education. Kita coba menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggrisnya juga tuh. Akan sedikit berubah. Kebanyakan Sinta 1. Biasanya kalau yang kualitasnya bagus ya rata-rata udah menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia udah membranding jurnalnya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Misalnya kalian jurusannya ekonomi Islam. Ingin upload di ekonomi Islam, kita masuk aja ke ekonomi Islam. Jadi nanti kita juga bisa memilih atau mengukur lah kemampuan kita, tulisan kita tuh di Sinta berapa sih, Sinta 1 kah, atau kita pede udah kita terjang aja kita Sinta 1, Sinta 2. Nah, kita bisa mentarget ini yang impact faktornya tinggi. Itu jurnal di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Ekonomika. Ada Iktisoduna, itu Sinta 3, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 4. Kok Sinta 2-nya cuma 2? Mungkin kita ganti kosakatanya, misalnya pakai bahasa Inggris, misalnya economics. Economic. Coba kita menggunakan economic. Oh, ternyata Sinta 2-nya lebih banyak. Tuh menggunakan kosakata economic, ada ekonomika, atau kita coba ada syirkat, ternyata lebih banyak. Jadi kita memainkan kata kunci. Jadi ketika kalian ingin menerbitkan jurnal, kalian udah punya paper nih, misalnya ada yang udah punya paper kalian temanya tentang ekonomi atau tentang pendidikan, kalian bisa cari menggunakan website dari Sinta, misalnya Islamic Economic. Ya memang tidak, kita kan keywordnya itu menggunakan kosakata ya, dan bisa jadi jurnal itu tidak menggunakan kata itu gitu. Walaupun misalnya ada jurnal dia itu basicnya tentang ekonomi Islam, tapi dia tidak menggunakan kata ekonomi Islam sama sekali, misalnya menggunakan kata El-Dinar gitu. El-Dinar kalau nggak salah itu punyanya Universitas Muhammadiyah Malang atau Malang seperti itu. Kadang tidak menggunakan langsung. Ini ada jurnal Lariba punya UII. Nah, ini jurnal saya nih, jadi HES jurusan kami. Jadi saya pengelolanya juga di Journal of Islamic Economic Law. Alhamdulillah kemarin baru akreditasi dan mendapatkan Sinta 3. Makanya impact-nya masih kosong, belum terdata. Nah, jadi kalian bisa menggunakan cara ini. Nah, setelah kalian memilih mana target jurnal kalian, oh ada pilihan banyak nih. Aku standarku mungkin nggak tinggi-tinggi. Kita coba inilah. Yang ini Islamic Economic, Finance and Banking. Karena penelitian saya tentang banking, kita klik. Jadi ada informasinya, high-risknya 3, kemudian citationnya ini terkait informasi-informasi paper-papernya, publikasinya. Nah ini biasanya di bawah sini ada websitenya. Kita klik websitenya. Ustadz Ahmad Dahlan. Nah ketika kita sudah masuk ke websitenya, nanti kita akan registrasi. Nah biasanya ini kita akan registrasi, misalnya kita akan login tapi kita kan nggak punya akunnya, nanti kita bisa registrasi terlebih dahulu. Sebelum kita registrasi biasanya ini ada register, nanti kita register gampang lah, kayak kalian bikin akun biasa, masukkan email dan lain sebagainya, ada username, password, ikutin petunjuknya, nanti kalian bisa jadi punya akun lah dari jurnal ini. Nah ketika kalian punya akun di jurnal ini, kalian bisa submit. Nah sebelum submit kalian harus tahu biasanya itu ada namanya author, ini guideline kalian. Itu guide kalian buat nulis paper, itu ada formatnya biasanya. Di beberapa jurnal dia nggak punya format, tapi dia punya standar, punya penduduknya. Misalnya kayak fontnya berapa, ini berapa. Ada yang dia udah nyediakan template-nya. Kita tinggal nyari nih. Ada template-nya enggak? Ternyata nih, ini ada template-nya. Ternyata udah punya template. Nah, kita download template-nya.
Nah, ini ada template-nya, kita bisa download. Nanti kita download, nanti kita ikutin aturannya masing-masing. Ini karena tampilannya seperti ini, nanti tinggal kita download. Dan nanti ketika sudah download, kalian bisa merubah paper kalian yang sudah kalian bikin itu sesuai dengan format ini. Di sini juga kalian bisa mengira-ngira. Misalnya kalian butuh syarat untuk tesis atau syarat untuk skripsi. Biasanya kalau menulis jurnal itu ada syarat-syaratnya lah. Syarat kenapa sih kalian harus menulis jurnal, misalnya ada yang syarat untuk tesis, ada syarat untuk wisuda, ada yang ingin untuk kenaikan jabatan. Nah, kalian butuh cepat, kalian bisa lihat di announcement-nya itu biasanya ada informasinya, dia itu 1 tahun terbit berapa kali sih. Misalnya 1 tahun kita bisa tahunya dari mana, dari sininya. Misalnya ada volume 3 itu 1 dan 2. Kemudian volume 4 ada 1 dan 2. Artinya dalam satu volume itu dalam 1 tahun kalender, dia itu menerbitkan 2 kali. Seperti itu. Pada bulan Juni dan pada bulan Desember. Deadline-nya biasanya ada keterangannya. Jadi kalian bisa kira-kira nih, oh misalnya jurnal ini deadline-nya dia akan terbitnya bulan Desember. Deadline-nya itu pengumpulannya bulan Oktober. Jadi kalian udah siap-siap Oktober submit. Nanti kira-kira nanti Desember nanti bakal publish-nya. Jadi kalian bisa mengecek di sini dulu sebelum publish. Jadi kita lihat juga sama jurnalnya. Misalnya ada jurnal tertentu, kan 2 edisi. Edisi pertama itu harusnya di bulan Juni, edisi kedua di bulan Desember. Kok jurnalnya edisi pertama harusnya terbit bulan Juni? Kok kalian lihat di riwayat papernya kok, misalnya di artikelnya kok tidak ada, belum terbit, artinya jurnal itu terbitannya molor. Kalau edisi pertamanya molor, maka edisi keduanya juga molor. Maka kalian cari yang selanjutnya. Cari jurnal yang lain. Misalnya ini kan setahun 2 kali. Ada bulan Juni sama bulan Desember. Kok kalian lihat di daftar jurnalnya, kok misalnya kan ini di volume 3 nomor 1 dia udah terbit nih arsipnya. Kok misalnya ternyata harusnya bulan Juni udah terbit, kok ini belum ada. Artinya dia jurnalnya molor. Berarti kalau edisi pertamanya molor, edisi keduanya juga masih molor. Maka kalau kalian butuh cepat, kalian pindah jurnal aja, ganti jurnal. Maka cari jurnal yang dia itu tepat waktu. Kalau misalnya bulan Juni terbit, ya harus sudah terbit. Kalau misalnya bulan Juni edisi pertamanya belum terbit, maka dia akan konsekuensinya akan molor. Edisi keduanya kemungkinan akan molor. Lebih parah lagi apa? Jurnal yang misalnya sekarang udah tahun 2020, tapi edisi 2019 itu belum terbit, kurang 1. Nah, itu udah jelas-jelas jurnal itu molor. Kalian submit capek-capek, mungkin 1-2 tahun baru bisa terbit. Nah, ini ada format template-nya. Nah, itulah caranya kalian memilih dan memilah jurnal untuk kalian terbit. Kata kuncinya bisa sama. Bisa pendidikan atau ekonomi. Misalnya kalau kalian ketik ekonomi kayak yang tadi, bisa jadi itu juga bisa masuk ekonomi Islam juga. Nanti tergantung kalian baca deskripsi dari jurnal itu. Nah, itulah cara kalian dalam memilih jurnal yang tepat untuk submit. Nah, tugasnya untuk mata kuliah ini, untuk pertemuan kali ini, kalian cari untuk mata kuliah penulisan publikasi ilmiah, kalian cari jurnal, karena ini mahasiswanya cuma berapa puluh khusus kelas ini, kalian cari nama jurnal yang akan kalian targetkan untuk publikasi. Misalnya kan nanti outputnya kan kita membuat paper. Misalnya kalian membuat papernya tentang ekonomi Islam, maka carilah jurnal tentang ekonomi Islam. Atau misalnya kalian nulis tentang pendidikan, atau kalian maksudnya tentang Islamic Studies misalnya, tentang studi Islam, maka kalian tinggal klik Islamic Studies itu ada apa aja. Ada Islam Negeri Sunan Kalijaga, ada Al-Qis dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian search lah. Jadi kalau kalian searchnya berdasarkan affiliation, departemen atau apa, kalian searchnya gitu. Kalau kalian searchnya mencarinya berdasarkan jurnal, keluarnya seperti tadi, ya ada Sinta 2, Sinta ini. Kalau berdasarkan afiliasi,
bisa lagi beda lagi, misalkan departemen bisa lagi beda lagi seperti itu. Kalau asal kalian masuk ke beranda kemudian kalian searching namanya, keluarnya seperti ini. Tapi kalau kalian masuk ke search dulu kemudian ke jurnal, nanti keluarnya seperti ini urutannya. Jadi itu kalian cari, dan untuk masing-masing mahasiswa nggak boleh sama, harus beda-beda. Nanti tugasnya seperti biasa, sebelum pertemuan selanjutnya masukkan format. Jadi satu ya, dicatat satu. Yang pertama, kalian cari jurnal yang cocok buat kalian, yang kalian mau terbit. Yang kedua, kalian download template-nya. Yang ketiga, kalian upload di Google Drive yang sudah saya sediakan sesuai pertemuan perkuliahan. Jadi nanti di sana ditulis, misalnya kalian mengambil jurnal Gajah Mada, kalian tulis nomor absen kalian, misalnya nomor absen kalian 8 titik. Kemudian kalian tulis nama jurnalnya Gajah Mada International Journal of Business. Kalian tulis tek gitu. Jadi yang pertama ngisi duluan, yang belakangan itu harus ganti. Misalnya sama ada 2 orang sama-sama ngambil jurnal Gajah Mada ini International Journal of Business. Tapi duluan absen lain, misalnya absen nomor 6 udah duluan milih ini. Nah, yang belakangan yang baru dapat ketika melihat temannya udah mengupload template dari Gajah Mada ini, maka dia harus ganti. Jadi masing-masing mahasiswa nggak boleh sama ambil itunya. Ingat. Jadi kalau misalnya kalian menemu di Google Drive ternyata udah ada yang mensubmit, mengupload itu, maka kalian harus ganti. Paham? Ya, kalian harus mengganti, cari jurnal yang lain, kan jurnal banyak, maka cepet-cepetan ini, cepetan ngambil. Kalian nggak usah bikin papernya, cukup kalian upload template-nya. Caranya gimana? Caranya kayak tadi, kalian masuk ke websitenya, kalian cari yang namanya author guideline. Nah ini nih, di sini ada guide-nya. Atau bisa dicari di, kalian cobalah satu-satu. Orang kalian bisa main Facebook aja pinter kan, main internet aja pinter, masa cari gini nggak bisa? Cari yang pokoknya atau template langsung, template atau author guidelines kayak gitu. Nah, jadi ini untuk pertemuan kali ini. Kalau memang dirasa informasi ini bermanfaat, bisa share ke teman-temannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Oh ya, ini dikumpulkan seperti biasa sebelum pertemuan selanjutnya harus dikumpulkan. Dan untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan tatap muka via Zoom. Oke, jadi siap-siap pas waktu Jumat depan, siapkan jamnya. Nanti kita akan mulai jam 8. Kita akan tatap muka via Zoom. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.